Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang perlu kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Kemudian daripada itu, nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat berakidah dengan akidah yang benar. Alhamdulillah. Karena ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, nikmat hidayah, nikmat petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, berupa petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat berada dalam akidah yang benar adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bentuk syukur juga adalah mengamalkannya. Mengamalkan dari akidah yang kita yakini. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tawakal kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita cinta berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mengamalkan rasa syukur kita atas nikmat akidah kita. Dan juga perlu kiranya kita selalu mempelajari dan selalu merasa butuh akan ilmu tentang akidah, akan ilmu tentang ibadah, akan ilmu tentang amal saleh dan ilmu syar'i yang lainnya. Umatal Islam, ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan dikaji bersama kita kitab muqaddimah dari kitab Syarhu Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Aiz Al-Dimishqi Al-Hanafi, atau sering disebut Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Beliau adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau menulis kitab Aqidah Syarh Aqidah At-Tahawiyah dengan sudut pandang akidah sahihah. Karena perlu diketahui ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, aqidah Tahawiyah, jika antum mendapatkan rizki untuk bisa membacanya, itu adalah sebuah matan akidah, dan penjelasannya secara umum.
tentang akidah, mendetail dan umum. Namun ternyata akidah Tahawiyah itu setelah beliau wafat, Imam Tahawi rahimahullahu taala, beliau ahli sunnah wal jamaah. Setelahnya banyak yang mensyarah matan akidah Tahawiyah. Dan di antara syarah-syarah tersebut ada yang sahih, seperti Ibni Abil Is Al-Hanafi ini, dengan syarah sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah ala fahmi salafis salih. Namun ada beberapa yang mensyarah dengan akidah yang lain, mencampurkan akidah pemahaman-pemahaman yang lain, pemahaman-pemahaman takwil, pemahaman-pemahaman tafwid dan lain sebagainya, yang menyimpang dari keimanan pada Allah dengan hakikah, dengan isbat, dengan keimanan. Nah, maka alhamdulillah Ibnu Abil Is Al-Hanafi beliau mensyarah kitab ini dengan kitab yang sahih, dengan penjelasan yang sahih, dan para ulama merekomendasikan kitab ini untuk dipelajari. Ya, beberapa kitab akidah yang perlu dipelajari oleh seorang thalibul ilmi mulai dari dasar, seperti mengenal tentang Islam, tentang agama, tentang Allah, usulus salasa, kemudian qawaidul arba, kemudian kitab tauhid. Nah, ini dasar-dasar dulu, yang mana dengan tiga kitab ini seseorang akan mengetahui bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan bagaimana mensikapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi hal-hal yang merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab tauhid. Kemudian setelah itu untuk mengenal lebih tentang Allah Subhanahu wa taala ada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dari segi beriman pada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang muslim beriman dengan keimanan yang benar. Kemudian berikutnya adalah kitab ini, yaitu kitab Syarhu Aqidah At-Tahawiyah, yang mana kitab ini mencakup banyak sekali mendalam tentang akidah-akidah seorang muslim, yang mana dalam akidah tersebut dijelaskan bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang benar, dan juga ada beberapa gambaran dari pemahaman-pemahaman akidah yang batil. Itu dijelaskan dalam kitab ini. Ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, segala semua atau banyak dari kitab ulama itu ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengambil faidah dari Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran Al-Karim dimulai setiap surahnya itu dengan basmalah, dan selain surah Bara'ah, selain surah Taubah dimulai dengan basmalah. Maka banyak dari ahlu sunnah wal jamaah, kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan dimulai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bergantung, sebaik-baik tempat menyerahkan segala urusan. Nah, di dalam hal ini beliau rahimahullahu taala bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menulis ini.
Kemudian beliau menjelaskan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Seperti pada umumnya seorang muslim ketika memulai sesuatu, entah itu menulis sebuah kitab atau menyampaikan sebuah ilmu, sebagaimana Rasulullah juga sering melakukannya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya memulai sesuatu itu dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillahi nahmaduhu. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Rasulullah ketika memulai khutbahnya, ketika ingin menyampaikan sesuatu, memulai dengan khutbatul hajah. Amma ba'du, fa innahu lamma kana ilmul usulid din asyraful ulum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, tentang dasar-dasar agama. Usuluddin adalah ilmu tentang akidah. Ilmu tentang akidah. Beberapa ulama menyebutkan tentang ilmu yang menjelaskan tentang akidah, tentang keyakinan seorang muslim sebagai seorang mukmin itu dengan nama usuluddin. Usul artinya dasar-dasar, pondasi-pondasi, ad-din agama, akidah yang perlu dibangun, ibarat sebuah bangunan. Ketika pondasinya kuat, maka ke atasnya akan lebih kuat. Seorang muslim lebih kuat lagi dalam membangun pondasinya, akan lebih mudah untuk membangun atasnya. Usuluddin asyraful ulum, termasuk ilmu yang paling mulia. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa ilmu akidah adalah ilmu yang mulia. Id syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan ilmu itu diketahui dengan kemuliaan isi dari ilmu tersebut. Nah, nanti akan kita ketahui apa sih isi dari ilmu tentang usuluddin, apa isi dari ilmu akidah. Wa huwal fiqhul akbar binisbati ilal fiqhil furu'. Dinamakan juga al-fiqhul akbar. Nah, ini ilmu tentang akidah, keyakinan seorang muslim itu disebut juga fiqhul akbar. Fikih artinya pemahaman, al-akbar itu besar. Jika disandarkan kepada fikih cabang. Jadi ketika ilmu tentang fikih, tentang pemahaman, karena Allah Subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Yufaqihu dari kata faqaha, al-fiqhu yang artinya adalah pemahaman. Maka yufaqihu fid din, dipahamkan akan agamanya, tidak hanya al-fikih yang ibadat wal muamalat, bukan hanya fikih yang furu' tentang af'alul ibad, tentang perbuatan-perbuatan seorang hamba saja, hukum syar'i saja bukan. Namun yufaqihu fid din itu para ulama menyebutkan ada fiqhul akbar, yaitu pemahaman yang besar atau akidah. Ada juga fiqhul furu', yaitu pemahaman yang berkaitan dengan fikih. Yang kita ketahui makna dari fikih itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang dilakukan oleh seorang muslim yang diambil dari dalil syar'i. Nah, itu fikih yang kita ketahui. Ilmu fikih, ilmu tentang taharah, tentang salat, tentang zakat. Itu ilmu fikih yang kita ketahui.
Namun lebih dari itu, seorang muslim perlu mempelajari yang lebih besar dari itu, yaitu fiqhul akbar. Walihada sammal Imam Abi Hanifah rahmatullah alaihi maqalah wa jama'u fi awraqin min usuliddin al-fiqhul akbar. Maka dengan demikian Imam Abu Hanifah, salah seorang tabi'ut tabi'in, namun ada juga yang mengatakan beliau Abu Hanifah adalah tabi'in, pernah bertemu dengan salah seorang sahabat, salah satu ulama salafus saleh dan salah satu imam dalam fikih, imam dalam fikih mazhab al-Hanafi. Mazhab imam fikih itu yang masyhur, yang banyak tersebar ilmunya di kalangan kaum muslimin di belahan dunia dari zaman dahulu hingga sekarang. Itu ada al-Hanafiyah, itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua fikih, semua pendapat-pendapat fikih itu semuanya mu'tabar, semuanya dianggap ya, jika datang dari salah satu imam yang mereka adalah imam mujtahid, itu dianggap pendapatnya. Walaupun jika nanti ada pendapat yang lebih rajih, sebagai seorang muslim hendaknya mengambil pendapat yang lebih rajih, namun dalam masalah fikih pendapat mereka mu'tabar, pendapat mereka tetap dianggap. Nah, kita kembali ke masalah akidah. Beliau rahimahullahu ta'ala segala hal maqalahu wa jama'ahu fil awraqi min usuliddin, segala hal yang beliau ucapkan, yang beliau kumpulkan, yang dari beberapa lembaran-lembaran, dari beberapa tulisan-tulisan beliau yang dinisbatkan kepada beliau juga dari dasar-dasar agama, itu beliau menamakan al-fiqhul akbar, yaitu fikih yang besar. Nama kitab beliau, nama kitab yang disandarkan kepada beliau rahimahullahu ta'ala, fiqhul akbar. Wa hajatul ibadu ilaihi fawqa kulli hajatin. Nah, ini kita akan menyebutkan mengapa ilmu akidah itu sangat penting untuk dipelajari, mengapa mulia, dan mengapa akidah itu mulia bagi seorang muslim. Karena yang pertama, hajatul ibadu ilaihi fawqa kulli hajatin. Kebutuhan seorang hamba kepada akidah, kepada fiqhul akbar, kepada usuluddin, itu di atas segala kebutuhan. Ini yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan. Mengapa seorang muslim harus mempelajari akidah? Yang pertama, bahwa kebutuhan akan ilmu akidah, kebutuhan akan akidah itu adalah kebutuhan di atas segala-galanya. Kebutuhan di atas segala-galanya. Ini beliau rahimahullah ta'ala menyatakan demikian karena sangat penting bagi seorang muslim memiliki prinsip, memiliki prinsip dalam hidupnya, memiliki prinsip bagaimana beriman dengan sebenar-benarnya. Maka kebutuhan seorang hamba itu melebihi dari segala-galanya. Wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Dan pentingnya akidah tersebut di atas segala kepentingan, di atas segala darurah, hajat, kepentingan. Sangat penting. Ayyuhal ikhwa wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Belajar ilmu akidah itu sangat penting. Ya. Li'annahu, nah ini mengapa disebutkan demikian? La hayata lil qulub, tidak ada kehidupan dalam hati.
tidak ada kehidupan dengan hati, wala na'imah, dan tidak ada kenikmatan, wala tuma'ninah, dan tidak ada ketenangan, illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha, kecuali seorang jiwa, seorang manusia mengetahui siapa Tuhannya dan siapa yang disembah. Ini dia. Seorang manusia hatinya tidak akan hidup, mati, tidak akan merasakan sebuah kenikmatan, dan juga tidak ada ketenangan jika dia sampai dia mengetahui siapa Tuhannya dan kepada siapa dia menyembah. Itu karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, mereka hidupnya walaupun terlihat banyak hartanya atau banyak kenikmatan duniawinya, pada dasarnya hatinya kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada ketenangan, tidak tenang hidup di dunia ini. Adapun seorang muslim, kenapa perlu belajar akidah? Karena dengannya seseorang akan mengetahui siapa Tuhannya dan siapa yang disembah, wa fatiraha, dan penciptanya, pencipta seorang jiwa tersebut akan diketahui dengan mempelajari ilmu akidah, menciptanya, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan diketahui dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, seorang muslim yang mempelajari ilmu akidah itu akan mengetahui siapa Tuhannya dan siapa yang disembah, siapa Tuhannya yang disembah, yang menjadi penciptanya, dan akan mengetahui juga tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Karena seorang muslim, ayyuhal ikhwa wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mempelajari ilmu tentang akidah, kemudian meyakininya dan beriman kepadanya, beriman tentang sifat Allah, tentang segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengetahui sebuah kebenaran. Dia akan mengetahui Tuhannya dan bagaimana menyembahnya, dan hal-hal yang merusak keimanannya. Begitu juga akan mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beriman dengan iman yang benar, dan bagaimana mengetahui orang-orang yang salah akan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ilmu akidah. Sehingga ayyuhal ikhwa wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang beriman kepada Allah, contoh beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui dengan baik akan sifat Allah dan memahaminya sebagaimana pemahaman orang-orang terdahulu dari salafus saleh, akan tenang, akan masuk ke hati, akan membuat tenang, akan membuat dia hidup. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha rahmah, yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa, tinggi, bersemayam di atas arsy. Ketika seorang muslim memahaminya dan beriman pada ayat tersebut, akan mengetahui betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala dan manusia sangatlah rendah dalam kehidupan dunia ini, sehingga mengetahui bagaimana harusnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang salah akan pemahamannya
terhadap salah satu sifat Allah tidak akan tenang, akan berpikir mengakal-akali biar masuk akal sehingga tidak masuk ke dalam hati. Itulah mengapa seorang muslim perlu mempelajari akidah yang benar, akan masuk ke dalam hati. Orang-orang yang mempelajari akidah dengan pemahaman-pemahaman yang telah dicampur dengan pemahaman yang dihasilkan dari akal-akal pikiran manusia, itu hanya sampai sini saja dengan pemahaman yang salah, tidak sampai hati. Tidak sampai hati. Naudzubillah. Wa yakuna ma'a dzalika kullihi ahabba ilaiha mimma siwah. Dan bersama dengan demikian, seluruhnya ahabba ilaiha akan lebih dicintai daripada yang lainnya. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, penciptanya yang disembah, mengetahui akan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Wa yakuna sa'yuha fi ma yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqih. Dan usaha dia, perbuatan dia yang dia lakukan akan mendekatkan dia kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, duna ghairihi min sa'iri khalqihi, daripada yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Usahanya yang dia lakukan, kegiatan sehari-harinya itu berusaha untuk menjadikan semua perbuatannya itu bernilai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, bernilai ibadah, bukan bernilai yang lainnya, mencari pengharapan dari makhluk-makhluknya. Ketika dia pergi mencari nafkah, dia seorang mukmin, pergi keluar dari rumahnya bertawakal kepada Allah, keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian mencari rizki dengan memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, sebagai bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram. Kemudian kembali mendapatkan rezeki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika pergi kembali hanya mendapatkan hasil yang sedikit atau tidak mendapatkan sama sekali, bersabar, bergantung segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mengetahui hal akidah yang benar, mengetahui tentang keimanan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang hidupnya, akan nikmat dalam menjalani kehidupan. Ayyuhal ikhwa wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa minal muhali an tastaqilla al-uqulu bi ma'rifati dzalika wa idrakihi 'ala at-tafsil. Sangat mustahil akal-akal manusia itu mengetahui dan memahami seluruh tentang keyakinan yang benar, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya saja itu mustahil. Seorang muslim atau seorang manusia tidak dikenalkan dengan siapa Tuhannya, siapa penciptanya, tiba-tiba berpikir sendiri Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, itu mustahil. Akal bisa nyampe situ. Lalu bagaimana? Faqtadat rahmatul azizil rahim an ba'asar rusula bihi mu'arrifina wa ilaihi da'ina. Maka Allah menetapkan dengan rahmatnya, rahmatul azizir rahim, dengan rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, untuk mengutus seorang rasul yang memperkenalkan dan mendakwahkan, mengajak manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akal-akal manusia tidak nyampe
untuk bisa beriman kepada Allah, untuk mengetahui siapa penciptanya, tidak akan sampai. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus seorang rasul. Maka kita mengetahui bahwa para nabi dan rasul adalah mereka utusan Allah yang menyampaikan risalahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat rasulnya untuk menyembah, agar mendakwahkan mereka untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi para taghut, para syaitan, para orang-orang yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nabi di antara rasul-rasul ada ulul azmi minar rusuli. Nabi Nuh alaihi salam diutus ke umatnya, yang mana umatnya mereka menyembah patung dan sudah parah sekali keadaannya. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan umatnya untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah 950 tahun lamanya. Tidak banyak beriman. Bahkan ketika didatangi oleh Nabi Nuh, mereka pura-pura tidak mau mendengar, menutup pakaiannya, kepalanya, kemudian menutup telinganya dengan tangannya. Mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah patung-patung, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya selama 950 tahun Nabi Nuh pun melihat atau membayangkan masa depan dari umat manusia, sehingga berdoa kepada Allah, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jika Engkau biarkan demikian, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wa la yalidu illa fajiran kafara, dan mereka akan membuat keturunan, akan melahirkan lagi generasi yang fajiran kafara, yang fajir, yang jahat dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Keadaannya sangat demikian, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, dan Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada umat manusia di zaman itu berupa air banjir yang sangat deras, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang bersamanya dan bersama apapun yang berada di dalam bahteranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau rasul-rasul yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihi salam diutus menghadapi seorang raja yang ingkar, yang menyembah patung, Raja Namrud. Dihadapilah dengan Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Musa alaihi salam pun sama, diutus di Bani Israel dan keadaannya menghadapi seorang yang mengaku Tuhan, Firaun, dan Allah pun selamatkan. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, penyempurna agama dari
agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka risalah Nabi Isa alaihissalam adalah umatnya itu harus mengamalkan isi Taurat dan isi Injil, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengajak untuk hal yang lainnya, namun untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia tidak nyampe untuk mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Liman ajabahum mubasysyirin waliman khalafahum munzirin. Siapa saja yang menjawab akan dakwahnya, menjawab atau beriman kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah, mubasysyirin, mereka akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Waliman khalafahum munzirin. Dan siapa saja yang menyelisihi para rasul akan mendapatkan peringatan, ancaman. Akan mendapatkan ancaman, peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Atau di zaman sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beberapa nabi, beberapa rasul mendakwahkan umatnya, namun mereka tidak beriman kepada Allah dan sudah diperingatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala, namun tetap tidak beriman kepada Allah hingga akhirnya Allah berikan azab. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Hud itu diberikan oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala miftaha da'watihim wa zubdata risalatihim ma'rifatal ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci dakwah mereka dan risalah mereka yang mereka bawa adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka memperkenalkan manusia? Yaitu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menjelaskan tentang sifat-sifatnya yang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat dari Asmaul Husna. Innallaha azizun hakim, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sifat-sifat Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa yang Dia kehendaki. Maka kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan mengampuni yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bagaimana seorang muslim meminta ampunan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di sepertiga malam untuk menjawab
doa dari orang-orang yang berdoa kepadanya, dari orang-orang yang meminta ampun kepadanya, dari orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya, Allah menjawab. Atau beberapa dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Id ala hadhil ma'rifah tubna matalibur risalah kulluha min awwaliha ila akhiriha. Maka dengan mengetahui ilmu akidah ini, seseorang akan terbangun matalibur risalah, akan terbangun intisari-intisari dari risalah, dari hal-hal yang disampaikan oleh para rasul, risalah para rasul seluruhnya, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Intisari-intisari yang disampaikan oleh para rasul, terutama yang kita amalkan dan kita imani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mempelajari akidah, kita akan mengetahui dari awal sampai akhir intinya itu bagaimana, maksudnya itu bagaimana, beriman kepada Allah yang benar itu bagaimana, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang benar itu bagaimana, beriman kepada malaikat, kepada nabi-nabi, kepada hari kiamat dan kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang benar itu bagaimana. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan dengan mempelajari ilmu akidah, kita akan mengetahui matalib risalah, intisari-intisari dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang gambaran akidah yang benar, pentingnya seorang muslim untuk mempelajari akidah yang benar, dan manusia tidak mungkin nyampe pemahamannya terhadap Sang Pencipta, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus orang-orang, mengutus para rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan risalahnya, yaitu orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang beriman akan mendapatkan kabar gembira, dan orang-orang yang mendustakannya, menyelisihinya akan mendapatkan peringatan-peringatan. Maka di sini muallif rahimahullahu taala akan menjelaskan bagaimana cara memahami atau cara jalan untuk memahami akidah yang benar. Di sini disebutkan sumayat ba'u dzalika aslani 'azimani. Maka untuk mengikuti hal tersebut terikut di dalamnya dua hal pokok yang penting. Dua jalan, dua hal pokok. Bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan akidah yang benar, keimanan yang benar, keimanan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduhuma, yang pertama, ta'rifu tariqil musili ilaihi wa hiya syari'atuhu al-mutadamminatu li amrihi wa nahyihi. Untuk bisa mencapai hal tersebut, dua jalan ini, yang pertama adalah mengetahui jalan yang menuju kepadanya, kepada akidah sahihah, kepada keimanan yang benar, kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Mengetahui jalannya, mengetahui ilmunya, mengetahui ilmu yang menghantarkan kepada akidah yang benar, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Wahya syari'atuhu, yaitu syariatnya, syariat Allah Subhanahu wa taala.
al-mutadamminatu li amrihi wa nahi, yang di dalamnya mencakup perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya perintah dan larangan Allah. Nah, kita harus mengetahui ilmunya. Bagaimana beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim mengetahui keimanan pada Allah, yaitu dengan mengetahui jalannya, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bagaimana ilmu tentang keimanan kepada Allah, mengetahui amalan-amalan yang bisa mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya, mengamalkan syariatnya, mempelajari syariatnya dan mengamalkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini juga penting, termasuk dua pondasi, ta'rifus salikina ma lahum ba'dal wusuli ilaihi minan na'imil mukim. Mengetahui orang-orang yang berjalan pada jalan yang telah mereka dapatkan kenikmatan yang besar. Maksudnya bagaimana? Ta'rifus salikin, mengetahui orang-orang yang berjalan di atas jalan yang menghantarkan kepada nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Mengetahui syariat Islam itu sendiri dan mengetahui orang-orang yang berjalan di jalan yang menghantarkan kepada nikmat Allah. Yang pertama kita ketahui, berarti kita harus belajar agama Allah, belajar syariat Allah, belajar ilmu, belajar akidah, belajar fikih, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis, semuanya kita harus pelajari ini. Yang kedua adalah kita juga harus mengenal orang-orang yang berjalan dengan jalan yang benar. Siapakah mereka? Mereka adalah pertama para nabi. Kita harus mengetahui nih perjalanan mereka. Makanya kenapa Al-Quran menceritakan banyak kisah tentang para nabi, atau ada juga kisah orang-orang saleh. Karena Al-Quran Al-Karim, petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Al-Karim, tidak hanya perkara keimanan, perkara perintah dan larangan saja, tapi ada contoh, tapi ada bukti orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Mereka adalah para nabi. Bagaimana mereka ketika mendapatkan wahyu, mereka mendakwahkannya dan menghadapi segala rintangan untuk kesuksesan dakwah mereka. Kemudian setelah itu perlu juga kita sebagai seorang muslim, selain mempelajari, mengetahui para nabi, untuk kita ambil pelajaran, contoh-contoh dari mereka. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang sangat lengkap dan sangat baik. Karena para ulama telah menulis banyak sirah, telah menulis banyak perjalanan Nabi SAW dari riwayat-riwayat yang ada, sehingga menjadi sebuah sirah nabawiyah, perjalanan seorang nabi, perjalanan nabi dalam masa hidupnya menjadi seorang nabi, yang perlu kita contoh. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya, dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang musyrik, dalam menghadapi orang-orang munafik, dalam menghadapi orang-orang fasik, atau ketika bersama orang-orang mukmin, ketika bersama para sahabat, ketika atau jauh dari itu ketika bersama orang-orang yang jahil, Arab Badui, itu memiliki
kita memiliki contoh figur yang perlu kita ambil pelajaran darinya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kita perlu untuk mengenal para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka berjuang bersama Nabi dalam menegakkan syariat Islam ini. Kita perlu mengetahui bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan mereka setelah Rasulullah wafat. Bagaimana para sahabat membawa risalah Nabi alaihi salatu wasallam setelah Rasulullah wafat. Maka kita mengenal mereka. Dan juga setelah itu beberapa dari ulama-ulama dari kalangan tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, kita juga perlu mempelajari beberapa kisah, beberapa contoh pelajaran dari kehidupan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi karena mereka memiliki perjalanan hidup yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini kita mengetahui bahwa para sahabat Nabi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menyebut seorang sahabat, kita menyebut Abu Bakar, kita sebut radhiyallahu anhu, at-taradhi namanya. Menyampaikan radhiyallahu anhu. Tidak seperti orang-orang yang menganggap para sahabat naudzubillah sebagai pengkhianat. Mereka dari golongan Syiah. Mereka tidak taradhi, bahkan mereka mencela para sahabat. Maka kita sebagai seorang muslim perlu kiranya ketika kita menyebut seorang sahabat, kita at-taradhi, menyebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Begitu juga ketika kita menyebut nama seorang muslim, seorang ulama yang telah wafat, yang mereka telah mewariskan banyak ilmu dan semasa hidupnya telah berjuang dalam menyampaikan ilmu, kita tarahum, mengucapkan rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Imam Malik rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan seorang ulama yang pernah terjadi kesalahan dan kembali kepada kebenaran seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Walaupun Imam Ghazali pernah jatuh dalam beberapa kesalahan dalam pemahaman atau menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan hadis-hadis yang dhaif, namun beliau kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampaikan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala at-tarahum, menyebut rahimahullah ta'ala. Atau kepada orang-orang, pada ulama-ulama kita, guru-guru kita yang masih menyampaikan ilmu, yang masih berjuang dalam menyampaikan ilmu, kita sebut hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Ini sebagai bentuk kita sebagai seorang muslim mengetahui orang-orangnya, siapa saja mereka yang berjalan di jalan yang benar. As-salikin, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Maka dengan hal ini kita sebagai seorang muslim tidak hanya cukup
syariat Islam saja yang kita pelajari, namun orang-orangnya, cara orang-orangnya pun kita pelajari juga. Karena dengan hal ini agama Islam ini akan tegak. Agama Islam ini akan tetap murni. Jika seorang muslim atau ada umat Islam, mereka mengambil syariatnya saja, tidak mengambil contoh dari orang-orang yang ada, mereka akan memiliki pemahaman yang salah. Mereka akan menganggap Islam sebagai sebuah pemikiran saja. Pemikiran saja, pemikiran Islam. Bukan. Islam itu agama. Dan ada orang-orang yang telah berhasil dalam beramal, mengamalkan beragama dalam agama Islam, yaitu para sahabat Nabi dan orang-orang yang setelahnya yang mengikutinya. Ikhwati wa akhwati fid din rahimati wa rahimakumullah. Fa'arafun nasi billahi azza wa jalla atba'uhum lit tariqil musil ilaihi. Orang yang paling, manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengikuti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling mengenal Allah adalah orang-orang yang mengikuti jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafuhum bihalis salikina 'indal qudumi ilaihi, dan mereka yang paling mengetahui keadaan orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut ketika datang padanya. Orang-orang yang berjalan di jalan tersebut ketika datang risalah, ketika para sahabat Nabi disampaikan ayat, disampaikan hadis, dan mereka beriman kepada Allah, atau para ulama telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka memiliki jalan, memiliki cara, memiliki amal soleh yang mereka lakukan. Dan orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui orang-orang tersebut. Tidak hanya syariat Islamnya saja, tapi orang-orangnya pun diketahui. Maka demikian, kita sebagai seorang muslim tidak hanya cukup untuk mempelajari isi dari syariat saja, namun perlu kiranya kita mempelajari kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, mengetahui kisah-kisah para nabi, atau mengetahui bagaimana para sahabat, dan yang paling penting adalah mengetahui sirah Nabi alaihi wasallam. Maka ketika antum mengetahui di sebuah tempat ada kajian tentang sirah Nabi, ikuti, datangi kajian tersebut. Ketika antum mengetahui kajian tentang sahabat Nabi, ikuti saja, datangi majlis tersebut. Karena ilmu tidak hanya isi syariat saja, namun orang-orang yang berjalan pun itu kita pelajari sebagai ilmu. Walihada sammallahu ma anzala ala rasulihi ruhan litawaqqufil hayatil haqiqati alaihi. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala memberi nama atas apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dengan nama ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama Al-Quran Al-Karim dengan sebutan ruh. Ruh yang mengisi hati, arwah. Ruh sebagai kehidupan. Litawaqqufil hayatil haqiqiyati alaihi, karena kehidupan yang sebenarnya itu tidak lepas dari ruh tersebut, dari Al-Quran Al-Karim. Kehidupan dunia, kehidupan manusia
yang mengikuti Al-Quran Al-Karim itu akan hidup hatinya. Seorang manusia yang mengikuti Al-Quran Al-Karim, beriman kepada Allah, akan hidup hatinya. Wa nuran litawaqqufil hidayati alaihi, dan menjadi cahaya yang tidak akan lepas dari petunjuk kepadanya. Al-Quran Al-Karim adalah cahaya. Cahaya itu ketika disebutkan sebuah cahaya, berarti perbandingannya adalah kegelapan. Ketika sebuah kegelapan ada cahaya, akan menerangi. Begitu juga seorang manusia yang belajar Al-Quran Al-Karim, kemudian memiliki pemahaman akan ilmu dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menerangi jalan kehidupannya. Qala ta'ala yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh dari perkaranya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh kepada yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu para nabi alaihimussalam. Kemudian para nabi menyampaikan kepada umatnya, dan yang mengambil apa yang disampaikan oleh para nabi akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikian juga kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami, dari perkara kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila shiratin mustaqim. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan juga apa itu keimanan. Rasulullah atau manusia sebelum diturunkan wahyu kepada Rasulullah tidak mengetahui Al-Quran. Rasulullah tidak mengetahui keimanan yang benar, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengetahui. Sampai diutusnya Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebelum waktu tersebut Rasulullah tidak mengetahui. Sehingga ketika melihat kaum jahiliyah, mereka menyembah patung, mereka berharap kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak madharat. Mereka mengagung-agungkan sebuah batu, sebuah benda yang mereka buat sendiri. Rasulullah tidak berpikir untuk melakukan hal demikian, tidak mengetahui, dan juga tidak mengetahui bagaimana yang benar, kepada siapa harus menyembah. Sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya menjadi seorang Rasul menyendiri di Gua Hira, menyendiri melihat kaumnya yang menyembah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak memiliki keistimewaan. Rasulullah menyendiri sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepadanya. Dan setelah itu Rasulullah mengetahui tentang keimanan, tentang Al-Quran Al-Karim. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan sebagai cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa-siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan hidayah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia, hanya Allah kehendaki, yang Allah kehendaki saja yang bisa beriman.
tidak semua kaum umat manusia beriman kepada Allah. Bahkan tidak semua yang hidup dengan Nabi alaihi salatu wassalam beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, menghendaki siapa saja yang beriman kepadanya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Memberi petunjuk di sini adalah hidayatul irsyad, yaitu memberi petunjuk dengan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Sehingga ketika Rasulullah berharap pamannya bisa beriman, pamannya di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah, uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang Rasulullah akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Thalib, paman Nabi yang membela Nabi selama hidupnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Fala ruha illa fi ma jaa bihi rasul wala nura illa fi istidaihi bihi. Maka tidak ada ruh kecuali apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dalam hati kecuali yang dibawa oleh Rasulullah. Dan juga tidak ada cahaya kecuali apa yang disinari melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi sifat Al-Qur'an Al-Karim, yaitu syifaa'un wa huwa syifaa'u kama qala ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa, sebagai penyembuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai penyembuh. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa, dialah Al-Qur'an Al-Karim sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini syifaa'un, penyembuh, adalah syifaa'un fil qulubi wa syifaa'un fil jasadi, menjadi penyembuh di hati dan juga bisa menjadi penyembuh di raga. Seorang muslim ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim akan menenangkan jiwanya, akan menenangkan hatinya, sehingga dengan hati yang tenang, badan pun ikut tenang, rileks. Maka sebagian dari beberapa penyakit terkadang datang dari pikiran atau dari perasaan yang tidak baik, stres atau banyak pikiran atau beban, merasa terbebani, sehingga badan lemah dan menjadi penyakit. Nah, ketika seorang muslim mengambil penyembuhan dari Al-Qur'an Al-Karim, dia membaca Al-Qur'an Al-Karim untuk dirinya, kemudian mencari ketenangan dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim, mempelajari ilmu agama, mempelajari isi Al-Qur'an Al-Karim, mentadaburinya, akan membuat hati tenang dan akan membuat badan itu ikut tenang juga, dengan pikiran, dengan hati yang tenang. Fahuwa wa in kana huda wa shifaan mutlaqan lakinna lamma kana al muntafi'u bidzalika humul mu'minina khussu bidzikri. Maka dengan demikian, walaupun Al-Qur'an Al-Karim disebutkan sebagai petunjuk dan disebutkan sebagai syifa, yaitu penyembuh, namun Al-Qur'an Al-Karim hanya bisa diambil manfaatnya
oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Maka Al-Qur'an Al-Karim hanya bisa diambil petunjuknya, hanya bisa diambil penyembuhannya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an sebanyak apapun, mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk yang benar. Maka ada zaman sekarang ini istilahnya mustasyrik, orientalis. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, namun tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mencari sebagai bahan untuk pengetahuan mereka saja, untuk perbandingan agama, untuk penelitian, untuk segala hal yang berkaitan dengan akademisnya saja. Namun tidak bisa mengambil faedah hidayah darinya dan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Wala raiba wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq fala huda illa fi ma jaa bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, sehingga tidak ada petunjuk kecuali petunjuk dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjuk lagi kecuali dari Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang beberapa sifat Al-Quran Al-Karim, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penyembuh, yang mana Al-Quran Al-Karim, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, adalah cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengetahui syariat-syariat Allah dan mengetahui tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban sebagai seorang muslim annahu yajibu ala kulli ahadin ayyumina bima jaa bihi rasuli imanan aman mujmalan. Wajib seorang muslim untuk beriman dengan Al-Quran Al-Karim, dengan apa yang didatangkan oleh Rasulullah, dengan keimanan yang mujmal, yang dengan keimanan yang secara umum, secara global. Ya, seorang muslim harus beriman. Saya beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, dan pada takdir. Dan juga beriman kepada Al-Quran Al-Karim secara mujmal, secara keseluruhan. Ketika dia mengetahui sebuah ilmu, dia percaya. Wala raiba anna ma'rifata ma jaa bihi rasul ala tafsili furidha 'alal fardun 'alal kifayah. Dan perlu diketahui, mengetahui keimanan yang ada di dalam isi Al-Quran secara mendetail itu fardun kifayah, adalah kewajiban yang seluruh kaum muslimin, jika ada yang beriman kepadanya, jika ada yang mempelajarinya, maka cukup dan tidak dosa untuk muslim yang lainnya. Fardu kifayah. Karena kita sebagai seorang muslim yang belum diberikan nikmat thalabul ilmi yang sangat besar, tidak bisa mengetahui semua isi Al-Quran. Mustahil. Siapapun mungkin yang ada di tempat ini tidak bisa mengetahui semua isi Al-Quran. Maka bagaimana sikap seorang muslim beriman secara umum? Saya beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun detailnya itu fardu kifayah. Ada seseorang muslim yang mempelajari tentang ayat surah ini dan dia beriman kepadanya, maka kita tidak berdosa karena kita belum mengetahuinya. Seperti itu. Kita tidak berdosa belum mengetahui secara detail
isi Al-Quran Al-Karim. Kita tidak berdosa karena fardu kifayah. Fa inna dzalika dakhilun fi tablighi ma ba'atsa bi rasul wa dakhilu tadabbur Al-Quran wa aqlihi wa fahmihi. Karena hal demikian itu adalah termasuk dari apa yang disampaikan oleh Rasul dan termasuk mentadabburi Al-Quran dan memahaminya dan menghafal Al-Quran dan berdoa mendakwahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mendakwahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala wajibkan memang, namun wajibkan fardu kifayah. Seluruh kaum muslimin yang sudah mempelajarinya, sudah mengimaninya, tidak menjadi dosa bagi yang lainnya. Nah, itulah ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, yang berkaitan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita tidak berdosa jika belum mempelajari semuanya, namun perlu diketahui yang kita sudah pelajari, yang kita sudah dapat ilmunya, itu wajib kita imani dan kita amalkan. Ketika kita sudah mempelajari surah Al-Fatihah dengan maknanya, maka kita wajib beriman dengannya. Ketika kita belum mengetahui banyak tentang surah Al-Baqarah maka kita tidak berdosa jika kita tidak mengetahui rincian detail dari apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Setidaknya yang kita ketahui kita iman. Nah, itulah ayyuhal ikhwah wal akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa muqaddimah untuk memahami akidah yang benar. Pentingnya ilmu akidah, dan kita harus mengetahui bagaimana jalan menuju akidah yang benar, dan juga kita harus mengetahui orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar, dan kita harus mengetahui bahwa kebenaran yang menjadi ruh seorang muslim adalah Al-Quran Al-Karim, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita harus mengetahui bahwa ketika kita beriman kepada Allah, mungkin kita khawatir akan detailnya Al-Quran Al-Karim, harus kita imani semuanya, harus kita amalkan semuanya. Namun ketahuilah, yang belum kita ketahui, kita tidak berdosa atas apa yang belum kita ketahui dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita secara umum harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inilah pembahasan dari muqaddimah. Sebenarnya muqaddimah ini masih panjang tentang akidah, yang mana banyak sekali muallif Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menulis bagaimana jalan untuk menggapai akidah yang benar, yaitu seperti banyak dari umat manusia yang salah memahami akidah karena tidak mau mengambil apa yang datang dari Rasulullah, membuat pemahaman-pemahaman sendiri. Itu ada penjelasannya. Atau juga beliau menulis juga tentang Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Kemudian apa yang datang pada Rasulullah seluruhnya adalah benar
dan cukup dan lengkap. Ini permulaan-permulaan dalam akidah yang seorang muslim perlu mengetahuinya. Seorang muslim perlu berjalan di atas jalan yang benar. Setidaknya kita mengetahui tentang dua jalan ini, yaitu isi dari akidah, isi dari syariat Islam itu sendiri, dan juga yang kedua adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah untuk kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah ini dipersilahkan untuk sesi tanya jawabnya. Jika dari ikhwan maupun akhwat ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol. Salam. Nah, Taib, untuk penuntut ilmu, untuk seorang muslim pemula yang ingin mempelajari akidah, dimulai dari mana? Di kitab apa saja yang perlu dipelajari? Wallahu ta'ala a'lam. Jika kita langsung mempelajari kitab-kitab yang besar, itu kita akan sulit untuk memahaminya. Setidaknya pondasi-pondasi dalam beragama Islam ini itu perlu kita pelajari, seperti kitab Ushulus Salasah. Kemudian kitab yang lainnya tentang berkaitan dengan masih dalam agama, Qawaidul Arba, kemudian Nawaqidul Islam, Fadlul Islam, itu kita perlu mempelajarinya. Baru ketika sudah mengetahui secara garis besar tentang kitab-kitab tersebut, ibaratnya antum sudah hadir di kajian lengkap, kajian dalam majlis maupun kajian online. Jika antum mengetahui ada beberapa majlis online tersebut, dipersilahkan untuk yang kitab yang lainnya, seperti Aqidah Al-Wasithiyah. Itu yang berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian jika antum diberikan kesempatan lebih, maka dipersilahkan mempelajari kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Nah, setidaknya ayyuhal ikhwah wal akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting dari kita itu mempelajari akidah. Dan ketika antum, bedakan antum ingin menjadi seorang thalibul ilmi atau menjadi seorang, tentu kita semuanya thalibul ilmi, namun dalam arti di sini thalibul ilmi untuk berdakwah atau thalibul ilmi untuk diamalkan sendiri dan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Jika antum menjadi thalibul ilmi yang akan berharap untuk bisa mendakwahkan ilmu, maka perlu mempelajari kitab-kitab akidah seperti kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh para ulama, Ushulus Salasah, Qawaidul Arba, Fadlul Islam, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid itu juga banyak. Ada yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad At-Tamimi, juga Syekh Shalih Fauzan, dan beberapa ulama yang lainnya, atau Qaulul Mufid. Kemudian baru Syarh Aqidah Wasithiyah, kemudian Syarhu Aqidah Tahawiyah. Namun antum sebagai seorang mustami yang mempelajari ilmu akidah untuk diamalkan sendiri dan keluarga itu, maka cukup hadir di majlis-majlis ilmu yang majlis-majlis ilmu tersebut menyampaikan tentang akidah, atau majlis-majlis ilmu seluruhnya. Tidak hanya akidah, bisa saja mempelajari fikih, mempelajari hadis, mempelajari tafsir, hadir di majlis-majlis ilmu. Itu antum akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa antum amalkan untuk
diri sendiri dan untuk keluarga dan untuk orang-orang sekitar. Nah, itu jadi tadi kitab-kitab yang perlu dipelajari dalam rangka nanti ke depannya ingin mendakwahkannya, perlu mempelajari setidaknya 3 kitab ini. Kitab Tauhid, kitab Aqidah Wasithiyah, kitab Aqidah Syarh Aqidah Tahawiyah. Di samping itu juga ada kitab juga bagus nih yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, namanya Lum'atul I'tiqad. Itu juga Masya Allah kitab bagus sekali. Ibnu Qudamah itu adalah salah satu imam, salah satu ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau menulis kitab Al-Mughni yang menjadi rujukan para ulama dalam fikih Hambali. Beliau menulis kitab Lum'atul I'tiqad dan bagus sekali. Bisa dilihat itu. Mungkin ada terjemahannya, bisa dibaca. Itu kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Dan perlu kiranya kita hati-hati. Jangan sampai kita duduk di majelis yang dibahas di dalamnya akidah yang menyimpang, atau kita ketika mungkin mencari kajian, ingin tambahan ilmu, ya thalabul ilmi yang afdol, yang mendapatkan rahmat dari Allah, ketenangan, yang malaikat berdoa kepadanya, itu yang hadir di majelis ilmu. Namun tidak ada salahnya kita di zaman sekarang ini mendengarkan beberapa kajian secara online, tidak langsung. Itu juga ada faedahnya, mendapatkan ilmu juga jika antum mempelajarinya dengan kajian-kajian tersebut. Dan yang perlu diperhatikan adalah cari atau ambil kajian-kajian yang disampaikan oleh para dai, para ustadz yang mendakwahkan berasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau mengikuti salafus saleh. Jangan sampai kita mendengarkan beberapa potongan-potongan ceramah dari orang-orang yang tidak berakidah dengan akidah yang benar. Hati-hati. Walaupun mungkin yang disampaikan tentang A, tapi bisa jadi akan disisipi beberapa pemahaman yang keliru. Ya, ini hati-hati, ini sebagai seorang muslim menjauhi hal-hal demikian. Apalagi datang di majlisnya, naudzubillah, jangan sampai. Makanya ada sebuah hajar, ada sebuah boykot atau menghindar. Itu adalah menghindar dari majlis-majlis orang-orang yang tidak mengikuti akidah yang benar, atau mereka yang mendakwahkan tentang hal-hal yang diada-adakan dalam agama, yaitu bid'ah. Orang-orang yang mendakwahkan bid'ah itu kita tidak boleh hadir di majlisnya atau kita mendengarkan beberapa potongan-potongan kajiannya. Ya, ini hati-hati. Walaupun sedikit, walaupun jangan, karena akan merusak akidah. Naudzubillah. Nah, tafadhal. Dan juga faedah untuk kita bersama, ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jika kita alhamdulillah diberikan nikmat Allah berupa akidah yang benar ini, kita bisa mempelajari ilmu yang benar. Selain kita menghindari dari duduk di majlis yang menyampaikan tentang akidah yang dhalalah atau orang-orang yang mendakwahkan kepada bid'ahnya, maka kita sebagai seorang muslim
tidak boleh memperdebatkan agama, memperdebatkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena ada sebuah faedah dari ulama, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadala. Tidaklah sebuah kaum tersesat atau seseorang tersesat setelah dia mendapatkan hidayah illa utul jadala, kecuali pasti dia mendatangi perdebatan, memperdebatkan. Ini hati-hati kita sebagai seorang muslim, siapapun ya, itu tidak boleh datang ke orang-orang yang jahil atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan akidah kita kemudian memperdebatkannya. Itu tidak boleh, karena akan ketika kalah dalam pemahamannya kemudian akan berubah dan akan mengikuti pemahaman yang salah. Ini kita sebagai seorang muslim hati-hati. Makanya kenapa para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu semasa hidupnya sezaman dengan zamannya ada yang menyerukan kepada hal-hal yang menyimpang, namun di semasa hidupnya juga ada ulama yang sunnah. Atau di zaman sekarang ini ada beberapa masyayikh di Madinah atau di sana di Timur Tengah yang ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Namun di sisi lain di zaman sekarang juga ada beberapa mungkin masyayikh juga, beberapa syekh yang mendakwahkan kepada hal-hal yang menyimpang. Hidup zaman sekarang masih ada, semuanya hidup, namun mereka tidak pernah bertemu. Atau beberapa asatidzah kita sekarang di Indonesia hidup, mereka telah menimba ilmu di Timur Tengah, di Madinah dan lain sebagainya. Di sisi lain ada beberapa orang yang masih mendakwahkan dengan pemahaman yang tidak benar, namun hidup sezaman, mereka tidak bertemu untuk memperdebatkan agama. Karena ini memperdebatkan agama itu akan membuat pemahaman seorang muslim itu bercampur aduk sehingga akan menyesatkan. Ya, ini faedah tentang akidah. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memperdebatkan agama. Mendakwahkan dipersilahkan, tapi memperdebatkan tidak boleh. Karena hati-hati, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadalah. Tidaklah seseorang itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah kecuali dia mendatangi perdebatan. Nah, tafadhol. Atau mungkin dari akhwat jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kertas. Naam, ayyuhal ikhwa wal akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir faedah untuk kita bersama ketika mempelajari akidah. Ya, kita mempelajari akidah, kita sebagai seorang muslim harus memiliki pondasi yang kuat dan juga tidak melirik
tidak melirik dengan akidah-akidah yang batil. Ya, tidak melirik. Ya, bagaimana akidah-akidah yang batil? Kita harus ketahui zaman sekarang ini ada beberapa akidah-akidah yang menyimpang. Akidah Syiah menyimpang. Akidah Khilafah menyimpang. Akidah apa lagi? Dan akidah-akidah yang lainnya. Atau beberapa kesalahan dari pemahaman Asy'ariyah itu salah. Kita tidak perlu melirik mengapa mereka mempelajarinya dan apa. Mereka memiliki kitab-kitab sendiri, dan kita sebagai seorang muslim yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki kitab-kitab sendiri. Nah, maka kita tidak perlu melirik kepada akidah yang batilah. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala untuk kita semuanya dan memberi taufik untuk beriman kepadanya dengan keimanan yang benar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.